Halo pemirsa, bicara soal masalah kesehatan, kami punya solusinya. Hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang menyapa Anda dengan penuh semangat, biar semangat itu bisa kami tularkan ke seluruh Indonesia. Dan kalau pemirsa punya masalah riwayat kesehatan yang gak bagus-bagus amat, dengarkan. Cerita Anda bisa jadi kekuatan bagi orang lain. Oleh sebab itu, jika Anda ingin tampil di program Go Healthy, silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email yang muncul di layar Anda saat ini. Satu orang narasumber berbeda dari episode-episode sebelumnya sudah kami hadirkan di sini. Dan kita akan belajar banyak dari kehidupan beliau. Termasuk dengan dua orang praktisi kesehatan. Siapakah mereka? Sabar sebentar. Kami akan putarkan dulu. Inilah profil video dari narasumber kami hari ini. Prinantono Kadri, sebagai mantan pekerja lapangan, Pri merasa pola hidupnya kurang sehat. Ia mengaku kesulitan dalam menjaga pola makan. Alhasil, Pri hanya mengkonsumsi makanan yang ia temui saja di sekitar lokasi pekerjaan. Tanpa Pri sadari, kadar kolesterolnya pun menjadi tinggi. Dan tak hanya itu, karena suatu kondisi tertentu, tekanan darahnya juga menjadi ikut tinggi. Pri mengaku kerap merasakan sakit kepala setiap kali tekanan darahnya tinggi. Ia pun khawatir dirinya bisa mengalami komplikasi apabila hipertensinya tak kunjung terkendali. Apalagi, ia memiliki pengalaman pahit dengan komplikasi penyakit. Ayah tercintanya meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung. Sementara mendiang ibundanya sempat terserang stroke. Untuk itulah, Pri ingin bisa kembali sehat. Ia ingin bisa menghabiskan masa tuanya dengan baik tanpa dihantui oleh komplikasi penyakit. Itulah profil singkatnya, dan dua orang praktisi kesehatan yang bertugas hari ini di episode Go Healthy adalah Mbak Pritisia Suvarli dan Bang Paidon Lumbantoruan. Hai semua. Halo Bang Coki, Pak Pri dan pemirsa di rumah, selalu sehat. Pak Pri, iya. Keluarga di mana sekarang? Keluarga di Jakarta. Jadi saya punya riwayat. Riwayatnya itu pernah saya kena penyakit yang namanya GBS. GBS itu tadi Pak? Iya, jadi Guillain-Barré syndrome disebut. Bapak sendiri tahu nggak apa artinya itu? Itu penyakit yang menyerang tubuh sehingga autoimun kita diserang gitu loh. Ketika beliau kena, akibatnya lumpuh total ya? Lumpuh total. Lumpuh total. Betul. Kalau ngelihat Pak Pri hari ini jalan ke sini, bukankah ini mujizat? Iya, betul. Mbak, GBS? Ini penyakit autoimun. Autoimun itu adalah sistem kekebalan yang menyerang tubuh sendiri, tapi disebabkan oleh virus. Nah, itu dokternya cukup canggih bisa mendiagnosa itu. Dan ini menyebabkan kelumpuhan. Ini bukan stroke yang menyerang pembuluh darah di otak. Jadi harus bedakan. Cerita kita kali ini adalah masalah yang berbeda. Masalah Bapak justru utamanya ada di tensi dan di kolesterol yang tidak terkendali. Iya, betul. Waduh, ngetawain diri sendiri nih Pak. Pak. Jadi tensi yang tinggi karena stres, pekerjaan juga, makan kan kalau pas di lapangan, kalau kita di tempat yang nggak bisa lah makan milih-milih. Kadang ya kita kepengennya yang bersantan atau kita udah nggak lihat lagi tuh makanannya digoreng atau gimana, kan ya udah kita makan aja. Dan kapan Pak Pri mulai menyadari bahwa ada hipertensi? Sebenarnya setelah saya sembuh dari GBS tersebut. Begitu saya sembuh, terus saya kok sering pusing-pusing dan seterusnya, jadi saya khawatir kan. Harusnya periksa ke dokter, dokter juga kaget, tensi saya tinggi. Waktu GBS itu nggak diperiksa tensinya? Waktu GBS itu memang tinggi, Mas. Jadi, oh, di situ tinggi? Iya, berapa, jadi 160. Tahun berapa itu? 2020. Iya, jadi pada waktu itu memang sehari sebelum saya terserang, itu gejalanya adalah tensinya tinggi dan pusing-pusing. Tapi benar Pak, nggak pernah diperiksa dulu waktu masih muda? Waktu kami masih aktif sih sebenarnya kami sering melakukan, minimal setahun sekali melakukan medical check up. Hasilnya baik-baik aja, dalam arti sampai jantung, kolesterol, gula, itu baik-baik saja. Nah pemirsa, tadi kami cek juga kesehatannya Bapak secara dasar, tensi dan juga kolesterol ya? Iya, Abang, betul. Ya? Sama Mbak ya, boleh kita cek sebentar ya? Dan ini tensinya Pak Pri masih tinggi ya Pak ya, ada di angka 164/98. Ini tekanan darahnya normal tuh di bawah 140 dan di bawah 90. Jadi kalau misalnya ini udah hipertensi, dan memang Pak Pri ini sudah memiliki riwayat hipertensi, berarti udah jalan tahun ketiga ya Pak ya, betul ya Pak ya. Nah, ternyata kolesterolnya juga tinggi, ada di angka 239. Kalau misalkan tensinya nggak terkendali, kolesterolnya nggak terkendali, salah satunya komplikasi yang bisa terjadi adalah stroke.
kelumpuhan yang Bapak alami selama 1 bulan, kalau pada stroke bisa jadi menetap sampai seumur hidup. Iya, betul. Jadi memang itu adalah kekhawatiran setelah saya sembuh dari GBS ya. Jadi memang kekhawatiran itu juga, saya pernah punya orang tua, ibu, yang kebetulan juga stroke dan jatuh di kamar mandi, sehingga akhirnya di sisa hidupnya dia tergantung sama orang lain dan harus di kursi roda. Ya. Gitu. Nah, tentu saja saya khawatir. Ya. Jadi khawatir, apalagi setelah saya sakit GBS, sembuh, tensinya tinggi, terus kurang mengatur makan juga. Jadi apa ya, nggak mau lah sebenarnya seperti itu kan. Pak, ngerokok nggak Pak? Dulu waktu di project iya, sekarang udah nggak. Tensi itu jadi udah berapa lama Pak tadi Pak? Ketahuannya sekitar umur 50-an lah, 50. Berarti berapa tahun yang lalu tuh? Ya sekarang 60, sekitar 10 tahun yang lalu. Dari umur 50 sampai sekarang 60 tahun itu Bapak minum obat terus, Betul. tapi tidak olahraga. Kurang olahraganya. Merokok Sudah tidak. dulu, Dulu iya. waktu umur 50 sampai 60 masih merokok. Iya. Oke, jadi sudah 10 tahun lebih, tensinya sekitar 160-180. Hal-hal yang harusnya dihindari selama 10 tahun tidak dihindari. Merokok, makan berlemak, goreng tepung, ya, gula banyak. Mungkin gulanya juga ngumpet nih di dalam kuah makanan, di sambal, di minuman manis, minuman saset. Suka minuman saset nggak waktu itu? Iya. Oke, ketika tensi Anda tidak mendekati normal walaupun sudah berobat, ada kemungkinan obatnya tidak cocok atau tidak cukup. Dua tuh, tidak cocok atau tidak cukup. Kunjungi dokter Anda, tolong jangan males, berhenti males. Tanya sama dokter Anda, karena kalau nggak tadi Mbak Perti sudah bilang, apa? Kalau sampai terjadi komplikasi, capek. Sampai terjadi kegagalan organ tuh capek. Di otak bisa kena stroke, di jantung bisa kena serangan jantung, gagal ginjal, laki-laki bisa vitalitasnya terganggu. Dan kalau udah sampai kena itu, titik untuk baliknya tuh susah sekali. Jadi coba tolong mulai hari ini pemirsa kita ingatkan, sebagai teman kita mengingatkan Anda, berhenti untuk hal-hal yang menyebabkan Anda celaka, lakukan apa yang membuat Anda menjadi baik. Setuju. Sederhana kok, kayak gitu. Ya, kalau sekarang Anda nggak kenapa-kenapa, saya hanya bilang gini, belum. Tunggu waktunya. Terserah Anda ntar mau jadinya seperti apa. Ya. Tapi kalau Anda mau berubah, sekarang waktunya. Ini juga berlaku untuk pemirsa di rumah yang punya masalah sama dengan Pak Pri. Masalah tensinya, juga kolesterolnya. Dan Anda mencari solusinya sedemikian rupa selama ini. Apa ya? Nyangkut di program Go Healthy. Dengarkan penjelasan para praktisi kesehatan kami mengenai teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi modern yang menggunakan sinar laser. Teknologi ini sudah banyak dipakai di dunia kedokteran. Dengan dosis terukur ya, dan volumenya tepat ya. Dia bisa dipakai di pergelangan tangan kita sehingga dia membantu merangsang produksi molekul namanya oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang merangsang pembukaan pembuluh darah. Pembuluh darah terbuka, maka tekanan darah bisa turun. Yang menarik, oksida nitrit ini nanti ikut beredar di seluruh tubuh. Jadi mulai dari pergelangan tangan, terus sampai ke ujung kaki, sampai ke kepala, dia akan dibuka oleh teknologi laser ini. Itu sebabnya jika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, akan membantu proses pengobatan Anda untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian teknologi laser yang sama membantu mengurai penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini adalah hal yang umum terjadi jika Anda punya pola hidup yang tidak sehat, yang ditandai dengan ketika Anda sudah ada diabetes, kolesterol, sama hipertensi. Salah satu aja sudah bisa menunjukkan bahwa mungkin ada penggumpalan darah, pengentalan darah dalam tubuh Anda. Nah, penggumpalan itu nanti dibantu diurai oleh teknologi laser. Jadi dampaknya darah mengalir dengan lancar, tekanan darah bisa berkurang, yang dibantu nanti bukan hanya tekanan darah Anda bisa turun, bukan hanya gula Anda bisa turun karena terpakai, bukan hanya kolesterol bisa turun, tapi resiko yang mungkin ditimbulkan dari tekanan darah tinggi tadi, yaitu stroke, jantung, gagal ginjal, bisa dikurangi. Jadi betapa beruntungnya Anda ketika Anda bertindak sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser jika Anda punya masalah sama ya, seperti yang dialami Pak Pri. Apa yang terjadi kalau misalnya Pak Pri tidak mengendalikan tekanan darah Pak Pri dan kolesterol? Nah, jangan sampai pembuluh darahnya nih tersumbat seperti ini. Ini yang tidak kita mau. Tapi tidak kolesterol tinggi dan tidak hipertensi aja, progresivitas atau perjalanan penuaan pada pembuluh darah ini juga dapat terjadi. Nah, teknologi laser yang digunakan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon, ini dapat menguraikan sumbatan-sumbatan ya, mungkin di sini ada sumbatan-sumbatan, diuraikan, lalu nantinya aliran darah menjadi lebih lancar. Terlebih lagi, di dalam pembuluh darah kita, ini kan
mengalir sel-sel darah yang membawa mungkin ada kolesterol, ada gula darah. Nah, teknologi laser ini dapat mengubah kolesterol atau gula darah yang numpuk di pembuluh darah diubah menjadi energi. Sehingga energinya nantinya meningkat, tapi di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Nah, hasilnya akan lebih maksimal apabila pemirsa di rumah dan Pak Pri ini juga dijaga asupannya. Jangan sampai memasukkan gula darah atau makanan yang mengandung kolesterol tinggi itu ke dalam tubuh terlalu banyak. Dan jangan lupa juga untuk terus mengonsumsi obat-obatan secara rutin dan juga menerapkan 4 pilar pola hidup sehat agar tekanan darah Pak Pri, kolesterolnya Pak Pri lebih terkendali, jangan sampai terserang stroke. Berikut adalah video cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita simak. Keluhannya mempunyai riwayat darah tinggi, kemudian sering sakit kepala, susah tidur juga, terus mudah capek. Sakit kepala ya sekarang tidak ada lagi, kemudian capek juga ya tidak seberapa berat, capek juga, terus kemudian tidur juga nyenyak, darah juga normal, bisa 110, bisa 130 paling tinggi. Pemirsa, cek tensi dan kolesterol Anda dari sekarang. Jika hasilnya tinggi, segera atasi, jangan sampai terjadi komplikasi. Ayo dong, kita jaga kesehatan dari sekarang. Ubah pola hidup ke arah pola hidup sehat. Dengan mengatur pola makan dan maksimalkan upaya Anda menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kita perbincangkan dari tadi adalah dokter laser ataupun Eculaser. Penggunaannya sangat praktis. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Pasang dokter laser di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Nanti sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur. Sinar lasernya akan merangsang produksi nitric oxide dalam tubuh Anda, serta dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal Anda mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan dokter laser ataupun Eculaser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda sehari-hari. Bagaimana cara mendapatkannya? Ayo segera hubungi nomor yang tertera di layar saat ini. Call center-nya tersedia, petugasnya siap melayani Anda, menjelaskan secara lebih detail. Anda juga dapat berkonsultasi dengan dokter kami jika sudah menggunakan alat kesehatan kami. Produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di Pemerintah Republik Indonesia hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan Eculaser dari GoGo Mall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini karena kami akan kembali membahas pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Masih bersama dengan 2 orang praktisi kesehatan dan narasumber kami. Tetap di Go Healthy. Nah, bagi kalian yang sedang ingin menjalankan ibadah puasa, berikut tips dari saya untuk menjaga kondisi kalian agar terhindar dari yang namanya dehidrasi. Jadi, ketika kita saat berpuasa, ada baiknya kita bagi dengan 3 waktu untuk mengkonsumsi air putih. Waktu yang pertama adalah saat kita sahur. Jadi, kita bisa konsumsi 2 gelas air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan selama kita berpuasa. Kemudian setelah kita buka puasa, kita konsumsi air putih sebanyak 4 gelas lagi. Dan ketika kita mau tidur, kita konsumsi 2 gelas lagi. Dengan begitu, kita sudah mencukupi 8 gelas harian air putih kita. Dan untuk menjaga kondisi tubuh kita selama berpuasa, ada baiknya kita gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Lagi belajar dari hidupnya Pak Pri di masa lalu. 2020 jadi tahun yang berat untuk beliau. Di tengah pandemi harus mengalami kelumpuhan total sementara akibat dari virus yang disebut sebagai penyakit GBS tadi ceritanya.
Iya. Bersyukur sekali ya Pak, Bapak masih bisa normal kembali. Betul. Ini nggak ada keluhan sama sekali sekarang Pak? Nggak ada. Kecuali di dalam diri Bapak ya? Tensi Sama kolesterol. sama kolesterol. Tapi gula darah Bapak normal ya? Iya. Menurut Iya. data yang kami pegang ya? Iya. Berarti Bapak sudah berhasil mengendalikan itu Iya. sejak lama karena tahu risikonya Karena kan tahu akibat risikonya. keturunan kan? Iya. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan kepada praktisi kesehatan seputar teknologi laser? Ada mungkin ya Mbak sama Bang. Jadi kan saya kurang begitu mengenal nih teknologi laser tuh kayak ada sebuah alat tempel kan di sini. Iya. Betul. Plug gitu Iya, kan. betul. Terus menggunakan laser dia menyinari pembuluh darah gitu Iya. ya. Nah, secara general praktis orang awam seperti saya gimana sih cara menjelaskan yang tadi udah panjang lebar dijelasin itu kok bisa pembuluh darahnya pelan-pelan terkikis gitu loh. Oke. Tambahan pertanyaan lagi yang sudah masuk ke email kami, sebagaimana kami mengundang Anda untuk bertanya. Halo tim Go Healthy, saya Rani, 32 tahun. Almarhumah ibu saya berpulang karena serangan jantung dadakan akibat tensi tinggi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar saya jangan sampai terkena serangan jantung dan tensi tinggi juga seperti almarhumah ibu saya? Terima kasih. Silakan dijawab dua pertanyaan tadi, pertama dari Pak Pri, yang kedua dari Mbak Rani. Boleh silakan Bang Pedon? Oh, saya Pak Pri dulu. Iya, iya. Soal ini Baik. Bang. Jadi gini Pak, ketika berbicara teknologi laser itu, dia sebetulnya alat, device yang bentuknya seperti jam tangan. Oke. Ya. Nanti dia dengan teknologi tinggi, dia bisa memproduksi sinar laser. Oke. Ketika dipakai di pergelangan tangan, sinar itu merangsang produksi gas atau molekul yang namanya oksida nitrit. Nah, si pergelangan tangan ini, pembuluh darah yang di pergelangan tangan ini nanti dia melebar, Pak. Gitu, seperti mengembang. Nah, tapi molekul ini nanti, walaupun diproduksinya di pergelangan tangan, dia masuk ke dalam aliran darah dan ikut beredar, Pak. Nah, ketika beredar dimanapun yang dilalui, si molekul oksida nitrit tadi ikut membuka pembuluh darah tadi. Si molekul oksida nitritnya lewat ujung jempol kita, ujung kelingking kita, dia membuka di sana. Lewat di jantung kita, dia ikut membuka di sana. Karena itu memang ketika kita menggunakan teknologi laser, kita butuh waktu. Dengan penggunaan yang teratur, dibarengi dengan pola hidup sehat dan pengobatan dokter yang tepat, nanti ada keajaiban yang datang di mana tensi kita bisa normal. Tapi sekali lagi, ini bukan alat ajaib yang ketika Anda pakai, Anda bisa makan seenaknya, Oh, iya. Anda nggak minum obat, Anda harapkan Anda baik-baik saja, nggak begitu. Semuanya kita pakai nanti bekerja sama untuk membantu mengontrol tensi kita. Kenapa harus kita pakai ini? Karena hipertensi itu punya julukan silent killer. Dia nggak peduli Anda, Bapak ini langsing nih. Iya. Ya. Yang hipertensi langsing banyak, hipertensi yang gemuk banyak. Dia nggak peduli berat badan Anda. Dia nggak peduli usia Anda, ada yang umur 30 hipertensi, ada yang umur 70 hipertensi. Nggak peduli jenis kelamin. Laki-laki perempuan bisa kena. Dan kalau sudah kena tahunan resikonya, apa yang terjadi? Tiba-tiba kalau terjadi penyumbatan di kepala, stroke. Di jantung, serangan jantung. Nggak permisi. Tapi kalau Anda sudah dikasih tahu sekarang, tensi itu suatu saat kena stroke, jangan lagi bilang nggak nyangka kalau suatu saat itu kena. Makanya sekarang bertindak, gunakan teknologi laser untuk mendukung pola hidup sehat dan pengobatan Anda. Terima kasih Mbak Rani atas pertanyaannya. Di sini kalau saya lihat pertanyaan Mbak Rani ini kasusnya hampir serupa dengan Pak Pri, di mana punya riwayat keluarga yang memiliki permasalahan pada darah dan pembuluh darah, mengalami komplikasi, tapi perbedaannya adalah Mbak Rani ini saya apresiasi karena sudah mau melakukan tindakan pencegahan secara dini. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah faktor resiko, terutama pada penyakit jantung dan pembuluh darah, ini kita bagi menjadi dua kategori. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah riwayat keluarga, karena kan kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Nah, tapi faktor peranan yang paling berperan dalam terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah itu justru adalah di faktor resiko yang bisa kita kendalikan, yaitu gaya hidup kita. Bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita jalani sehari-hari, aktivitas fisik, rokok, faktor lingkungan, itulah yang lebih berperan. Jadi buat Mbak Rani, ayo jaga pola hidup sehatnya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan jangan lupa juga untuk menggunakan teknologi laser sebagai bentuk pencegahan untuk melengkapi gaya hidup Anda menjadi lebih maksimal. Nah, teknologi laser yang digunakan ini kan pada area pergelangan tangan. Di sini ada pembuluh darah, ada titik-titik
titik akupuntur. Dan teknologi laser juga memiliki ekstensi atau aksesoris tambahan yang bisa digunakan secara intranasal. Intra berarti di dalam, nasal ini di hidung. Jadi digunakan di dalam rongga hidung. Gunanya tadi yang seperti Bang Paidon sudah jelaskan, yang saya sudah jelaskan. Ini lebih maksimal lagi terutama di area kepala. Untuk mencegah proses degeneratif atau penuaan yang bisa terjadi seperti demensia, kepikunan, itu kan kita nggak mau tuh demikian. Mencegah terjadinya stroke agar aliran darah dan pembuluh darah di area kepala menjadi lebih maksimal lagi. Nah, jadi buat pemirsa di rumah, Mbak Rani dan Pak Pri juga ya, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Salah satu upaya yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan teknologi laser. Adakah gambaran tentang sehatnya Bapak di masa depan seperti apa, Pak? Sehat itu harusnya kan akhirnya kan tidak hanya jasmani ya. Ya. Tentu ke arah rohaninya pun juga harus sehat. Supaya di kemudian hari ya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Rasanya dari penjelasannya Pak Pri sudah jelas bahwa beliau ingin berubah. Berubah. Nah, beliau inginkan perubahan kesehatan yang maksimal dalam dirinya dan berkomitmen untuk mengubah pola hidupnya. Untuk itu Pak Pri, kami dengan senang hati, gembira dan bersyukur dalam kesempatan kali ini Bapak adalah narasumber yang beruntung untuk kami berikan teknologi laser terbaru yang bisa Anda pakai. Silahkan berdiri Bapak. Dan terimalah ini sebagai hadiah dari kami, bekal dari kami untuk Bapak menjalani pola hidup sehat. Inilah teknologi laser tipe Eculaser Pico. Terima kasih banyak dari pihak Gogomo setelah kami mendapatkan satu unit paket lengkap ini. Semoga dapat menjadi berkat juga bagi kami keluarga dan juga bagi orang lain yang ingin menggunakannya. Amin. Amin, amin, amin. Sampai ketemu di peningkatan kualitas kesehatan Bapak berikutnya. Baik, kami rindu baik, untuk baik. mendengar apa perkembangannya. Iya. Enjoy teknologi laser, Pak. Ya, silakan Terima duduk kembali. kasih. Silakan duduk kembali, Pak. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita hikmat untuk mau bertindak hidup sehat. Jadikan hidup sehat kebiasaan, pola hidup sehatnya, dan gunakan teknologi lasernya untuk mendukung pola hidup sehat Anda. Gunakan teknologi laser seperti Anda menggunakan setiap hari Anda harus sikat gigi, harus keramas, jadi kebiasaan. Dengan demikian, ketika Anda biasa hidup sehat, Anda akan beruntung dengan kesehatan di masa yang akan datang. Ya, saya punya 2 pesan. Yang pertama untuk Pak Pri gunakan secara rutin, disiplin dan konsisten ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama seperti Pak Pri, hipertensi, kolesterol tinggi, atau yang sudah mengalami komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, atau mungkin seperti penanya kita tadi, Mbak Rani, yang masih dalam proses pencegahan, yuk segera gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Kalau Anda punya keluhan yang serupa seperti Pak Pri tadi sebagai contoh, jangan tinggal diam saja pemirsa. Segera cek kesehatan dan jaga pola hidup Anda dan manfaatkan bantuan dari teknologi laser yang dapat membantu mencegah komplikasi hipertensi, kolesterol tinggi, serta diabetes. Dokter laser dengan teknologi low level laser dapat melancarkan aliran darah dan mencegah kekentalan darah, serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga dapat membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol tinggi. Dokter laser tidak hanya bisa digunakan untuk Anda sendiri, tapi bisa dipakai secara bergantian dengan anggota keluarga lainnya. Jadi sekeluarga sehat semua, kompak menjaga kesehatan, dan kompak untuk mencegah terjadinya komplikasi yang mengintai. Hubungi segera nomor yang tertera di layar, ada petugas call center kami yang siap melayani Anda kapan saja dengan berbagai pertanyaan mendetil. Ada juga layanan konsultasi dengan dokter kami jika Anda sudah memiliki alat kesehatan ini. Tapi ingat ya, produk Eculaser Ultimate asli dan juga dokter laser yang berkualitas, bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya didapatkan di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat GoGo Mall. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Pak Pri, terima kasih. Para praktisi kesehatan, terima kasih buat hari ini. Dan pemirsa yang selalu setia di Go Healthy. Hormat kami karena kesetiaan Anda menyaksikan program kami. Kalau ada kritik, saran, masukan, we are open. Silahkan kirim lewat email berikut ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.